Siapa yang kalau suka mengunjungi website suka lihat box yang ada captcha yang gitu, yang kayak gini? Agak ganggu ya. Ya sebetulnya ini juga demi keamanan kamu dan juga keamanan privasi kamu. Halo semuanya, selamat datang di Edudia Channel. Yang ada captcha-nya, jangan lupa subscribe. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas apa itu captcha, bagaimana cara kerjanya, dan juga kenapa penting buat keamanan internet kamu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Jadi, captcha itu singkatan dari Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Ini adalah tes otomatis yang dirancang buat ngebedain antara pengguna manusia dan juga komputer atau bot. Jadi, captcha ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 oleh Louis von Ahn dan juga timnya di Carnegie Mellon University. Jadi, captcha itu bekerja dengan memberikan tugas yang mudah buat manusia, tetapi sulit buat komputer. Jadi, ada beberapa jenis captcha nih. Di antaranya ada text-based captcha. Jadi, si text-based captcha ini pengguna diminta buat mengetik teks dari gambar yang terdistorsi. Seperti contohnya gambar ini. Dan yang kedua ada image-based captcha. Jadi si image-based captcha ini pengguna diminta buat memilih gambar yang sesuai dengan kriteria tertentu. Seperti memilih semua gambar yang mengandung lalu lintas atau mobil. Ya, ini yang sering kalian temuin. Contohnya yang kayak gini. Nomor 3, ada audio captcha. Jadi si audio captcha ini alternatif buat pengguna yang mengalami kesulitan dengan tantangan visual. Jadi pengguna hanya cukup mendengarkan serangkaian angka atau kata dan juga ya nggak harus mengetiknya gitu. Contoh audio captcha kalian bisa lihat contohnya kayak gini. Dan buat yang terakhir itu adalah reCAPTCHA. Jadi reCAPTCHA ini adalah captcha yang dikembangkan oleh Google. Ini adalah salah satu jenis captcha yang paling umum digunakan. Versi terbaru yaitu reCAPTCHA V3 memantau perilaku pengguna di situs web buat mengebedain manusia dan bot tanpa tantangan eksplisit. Jadi ya kalau misalnya kalian udah cek boxnya ya langsung auto aja gitu. Jadi ngedeteknya tuh gimana? Jadi ngedeteknya itu tergantung dari aktivitas mouse kalian gitu. Aktivitas kalian di web. Kalau emang aktivitas kalian mencurigakan seperti robot, ya itu nggak bakalan terverifikasi gitu. Intinya gitulah. Jadi apa itu manfaat captcha? Ya, sebetulnya captcha itu sangat banyak manfaatnya. Yang pertama, captcha bisa melindungi situs web dari akses otomatis oleh bot yang dapat menyebabkan spam, pendaftaran palsu, atau serangan siber. Dengan begitu, data dan informasi di situs web bisa lebih aman. Captcha juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari pengguna manusia yang sah, bukan dari bot yang mencoba mengelabui sistem gitu. Captcha juga membantu penggunaan manusia untuk mencegah aktivitas otomatis yang berbahaya. Ya, jadi captcha ini ngebantu situs web mematuhi regulasi ini gitu. Jadi ada hukumnya sendiri lah. Tapi meski demikian seperti itu, captcha juga punya kelemahan. Kayak captcha itu bisa nyulitin pengguna dengan gangguan penglihatan atau pendengaran. Misalnya, teks terdistorsi mungkin sulit dibaca oleh orang yang dengan gangguan penglihatan. Nggak hanya itu, tantangan captcha juga kadang-kadang bisa menjadi frustasi atau mengganggu bagi pengguna, terutama jika tantangannya sulit atau sering muncul gitu. Yang terakhir adalah ya algoritma pengenalan bot semakin canggih lah. Ya kadang-kadang dapat melewati sistem kaca yang kayak gini. Ini berarti captcha juga harus terus berkembang buat tetap efektif dan juga menjaga privasi kalian. Seiring dengan perkembangannya waktu, captcha telah berkembang. Ya, dulu kita sering melihat captcha berbasis teks yang terdistorsi. Sekarang kita lebih sering melihat reCAPTCHA yang dikembangkan oleh Google. reCAPTCHA versi 2 meminta kita buat mencentang kotak atau memilih gambar. Kalau reCAPTCHA V3 bahkan lebih canggih karena bisa memantau perilaku pengguna di situs web tanpa tantangan eksplisit. Jadi ya, kesimpulannya Google reCAPTCHA adalah salah satu bentuk captcha yang paling umum digunakan. Ini membantu melindungi situs web dari bot dan aktivitas berbahaya lainnya. Ya, bukan reCAPTCHA aja sih, captcha-captcha yang lainnya. Karena yang lainnya mungkin terlihat dan bersifat jadul gitu. Tetapi untuk reCAPTCHA versi 3 menggunakan skor risiko untuk menilai apakah pengguna adalah manusia atau bot berdasarkan perilaku mereka di situs web gitu. Jadi ya yang
versi terbaru ini lebih canggih lah intinya. Keren ya Google. Jadi ya begitulah penjelasan ya sedikit lah ya tentang CAPTCHA dan gimana cara kerjanya. Jadi ya CAPTCHA adalah alat yang penting buat ngejaga keamanan dan integritas situs web kita. Meskipun ada beberapa kelemahan, ya mungkin itu bisa dipertimbangkan lagi untuk keamanan CAPTCHA yang lebih detail dan lebih aman tentunya. Oke guys, jadi kalau ada CAPTCHA ya kalian harusnya lewatin aja dulu lah ya. Itu juga sebetulnya buat melindungi aktivitas kalian dari hal-hal yang berbau ancaman cyber dan juga yang lainnya. Jadi ngerti kan sekarang? Oke, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian biar tahu CAPTCHA itu kayak gimana. Oke? See you on next videos. Bye.